Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Qad taqaddamal hadisu fima idza qala al-abdu ihdinas siratal mustaqima ila akhiriha anna allaha yaqulu hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dalam hadis yang lalu disebutkan, apabila seseorang hamba mengucapkan, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, sampai akhir surat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa qawluhu siratal ladzina an'amta 'alaihim mufassiru lisyiratil mustaqimi wa huwa badalun minhu 'indan nuhati wa yajuzu ay yakuna 'atfa bayanin wallahu a'lam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, berkedudukan menafsirkan makna syiratal mustaqim menurut kalangan ahli nawuh menjadi badal dan boleh dianggap sebagai atf bayan. Walladzina an'amta 'alaihim humul madhkuruna fi suratin nisa'i haitsu qala wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassholihina wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Orang-orang yang memperoleh anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang disebutkan di dalam surat An-Nisa melalui firman-Nya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Wa qala adh-dhahaku 'an Ibni Abbasin siratal ladzina an'amta 'alaihim bi ta'atika wa ibadatika min malaikatika wa anbiya'ika wasyiddiqina wasyuhada'i wassholihina wa dzalika nadhiru ma qala rabbuna ta'ala wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim al-ayah. Dhahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, ialah orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka berupa ketaatan kepadamu dan beribadah kepadamu. Mereka adalah para malaikatmu, para nabimu, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, hingga akhir ayat. Wa qala Abu Ja'farin 'anir Rabi' ibni Anasin
siratal ladzina an'amta 'alaihim qala humun nabiyuna. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi ibnu Abbas ibnu Anas sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Makna yang dimaksud adalah para nabi. Wa qala Ibnu Jurayjin an Ibni Abbasin humul mu'minuna wa kadza qala Mujahidun wa qala Waqi'in humul muslimuna. Ibnu Jurayj meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang beriman. Hal sama dikatakan pula oleh Mujahid, sedangkan menurut Waqi' mereka adalah orang-orang muslim. Wa qala Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslama humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu wa tafsirul mutaqaddimu an Ibni Abbasin a'amu wa asmalu wallahu a'lam. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas tadi mempunyai pengertian yang lebih mencakup dan lebih luas. Wa qauluhu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qara'al jumhuru ghairi bil jarri wa ghairi na'ti. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Menurut jumhur ulama, lafadz ghairi dibaca jar berkedudukan sebagai na'at atau sifat. Wa qala Zamakhsyariyu wa quri'a bin nasbi 'alal hali wa hiya qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin al-Khattab wa ruwiyat 'anil ibni Katsirin wa dzul hali ad-dhamiru fi 'alaihim wal amilu an'amta. Az-Zamakhsyari mengatakan dibaca ghaira secara nasab karena dianggap sebagai hal keterangan atau keadaan. Hal ini merupakan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Qiraah ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Sedangkan yang berkedudukan sebagai dzul hal ialah dhamir yang ada pada lafadz alaihim, dan menjadi amil ialah lafadz an'amta. Wal makna ihtinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim mimman taqaddama wasfuhum wa na'tuhum wa hum ahlul hidayati wal istiqamati wa ta'ati lillahi wa rusulihi wa imtisali awamirihi wa tarki nawahihi wa zawajirihi. Makna ayat tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan anugerah nikmat kepada mereka, yang telah disebutkan sifat dan ciri khasnya. Mereka adalah ahli hidayah, istiqomah, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya dengan cara mengerjakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarangannya. Ghairi siratil maghdubi alaihim wahum alladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa atalu anhu wala syiratil dhalina wa humul ladzina faqadul ilma fahum haimuna fi dhalalati la yahtaduna ilal haqqi. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Mereka adalah orang-orang yang telah rusak kehendaknya. Mereka mengetahui perkara yang hak tetapi menyimpang darinya. Bukan pula jalan orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Akhirnya mereka bergelimang dengan kesesatan tanpa mendapatkan hidayah kepada jalan yang hak yang benar. Wa akatal kalama bila
liyadulla ala anna sama maslakaini fasitaini wa huma tariqatal yahudi wan nasara. Pembicaraan dalam ayat ini dikuatkan dengan huruf la untuk menunjukkan bahwa ada dua jalan yang kedua-duanya rusak, yaitu jalan yang ditempuh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa qad za'ama ba'dun nuhati anna ghaira hahuna istisna'iyatu wa yakunu ala hadha munqati'an li istisna'ihim minal mun'ami alaihim wa laysu minhum wa ma auradnahu aula liqauli syair. Sebagian dari kalangan ulama nahwu ada yang menduga bahwa kata ghairi dalam ayat ini bermakna istisna, pengecualian. Berdasarkan ta'wil ini berarti istisna bersifat munqati', mengingat mereka dikecualikan dari orang-orang yang beroleh nikmat dan mereka bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beroleh nikmat. Akan tetapi apa yang telah kami ketengahkan di atas pendapat yang lebih baik karena berdasarkan kepada perkataan seorang syair, yaitu ka'annaka min jimali bani uqaishin yuqaqi'u inda rijlaihi bisyanning, seakan-akan engkau merupakan salah satu dari unta Bani Uqaish yang mengeluarkan suara dari kedua kakinya di saat melakukan penyerangan. Ai ka'annaka jamalun min jimali Bani Uqaishin fahadafal mausufa waqtafa bisifati wa hakata ghairil maghdubi alaihim. Makna yang dimaksud ialah seakan-akan kamu mirip dengan salah seekor unta dari ternak unta milik Bani Uqaish. Dalam kalimat ini mausuf dibuang karena cukup dimengerti dengan menyebutkan sifatnya. Ai ghairi syiratil maghdubi alaihim iktafa bil mudafi ilaihi an dzikril mudafi wa qad tala alaihi siyaqul kalami wa huwa qauluhu ta'ala ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Demikian pula dalam kalimat ghairil maghdubi alaihim, makna yang dimaksud ialah ghairi syiratil maghdubi alaihim, bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai. Dalam kalimat ini cukup hanya dengan menyebut mudhofilahnya saja tanpa mudhof lagi. Pengertian ini telah ditunjukkan melalui konteks kalimat sebelumnya, yaitu firman-Nya ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Summa qala ta'ala ghairil maghdubi alaihim wa minhum man za'ama anna fi qawlihi waladdallin zaidatu wa anna takdirul kalami indahu ghairil maghdubi alaihim waladdallin wastashhada bi baitil ma'ajjaj fi bi'ri lahurin syara wa ma sya'ara. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukan jalan mereka yang dimurkai. Di antara mereka ada yang menduga bahwa huruf la dalam firman-Nya waladdallin adalah la zaidah tambahan. Bentuk kalam selengkapnya menurut hipotesis mereka adalah seperti berikut: bukan jalan mereka yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Mereka mengatakan demikian berdalilkan perkataan Al-Ajad, yaitu dalam buah telaga, bukan telaga yang kering. Dia berjalan sedangkan dia tidak merasakannya. Ai fi bi'ri hurin was-sahihu ma qaddamnahu. Makna yang dimaksud adalah bi'ri haurin, akan tetapi makna yang sahih adalah seperti yang telah kami sebutkan di atas.
Walihada rawa Abu Ubaidin Al-Qasimu ibnu Salamin fi kitabi Fadailil Qur'ani an Abi Muawiyata anil A'mash an Ibrahima anil Aswadi an Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin wa hadha isnadun sahihun. Karena itu Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam di dalam kitab Fadailil Quran meriwayatkan sebuah asar Abu Muawiyah dari A'masi, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah membaca ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin. Sanad asar ini berpredikat sahih, wa huwa mahmulun ala annahu sadara wa kadza hukiya an Ubay ibn Ka'bin annahu qara'a kadzalika. Demikian pula telah diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia membacanya demikian, tetapi dapat diimplementasikan bahwa bacaan tersebut dilakukan oleh keduanya. Minhu ala wajhi tafsiri fayadullu ala ma qulnahu min annahu innama ji'a biha li ta'kidin nafi li alla yutawahhama annahu ma'tufun ala alladzina an'amta alaihi. Dengan demikian bacaan ini memperkuat apa yang telah kami katakan, yaitu bahwa sesungguhnya huruf la didatangkan hanya untuk menguatkan makna nafi, agar tidak ada dugaan yang menyangka bahwa lafadz ini diatofkan kepada alladzina an'amta alaihim. Walil farqi bainat tariqataini litujtanaba kullum minhuma fa inna tariqata ahlil imani mustamillatun alal ilmi bil haqqi wal amala bihi wal yahudu faqatul amala wan nasara faqatul ilma. Juga untuk membedakan kedua jalan tersebut dengan maksud agar masing terpisah jauh dari yang lainnya, karena sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh ahli iman mengandung ilmu yang hak dan pengamalannya, sedangkan orang-orang Yahudi telah kehilangan pengamalannya dan orang-orang Nasrani telah kehilangan ilmunya. Walihada kanal ghadabu lil yahudi wad-dhalalu lin nasara li anna man alima wa tarakal istihaqqal ghadaba bihilafi man lam ya'lam wan nasara lamma kanu qasidina syai'an lakinnahum la yahtaduna ila tariqihi li annahum lam ya'tul amra min babihi wa huwa itba'ur rasulil haqqi dhallu wa kullum minal yahudi wan nasara dhallu maghdubun alaihi lakinna ahassu awsafil yahudil ghadabu kama qala fihim. Karena itu dikatakan murka menimpa orang-orang Yahudi dan kesesatan menimpa orang-orang Nasrani. Orang yang mengetahui suatu ilmu lalu ia meninggalkannya,
yakni tidak mengamalkannya, berarti ia berhak mendapat murka. Lain halnya dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang-orang Nasrani di saat mereka mengarah ke satu tujuan, tetapi mereka tidak mendapat petunjuk menuju ke jalannya, mengingat mereka mendatangi sesuatu bukan dari pintunya, yakni tidak mengikuti perkara yang hak. Akhirnya sesatlah mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sesat lagi dimurkai. Hanya yang dikhususkan mendapat murka adalah orang-orang Yahudi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahassu awsafin nasara Al-Maidah man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi kama qala ad-dhalalu, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Yang dikhususkan mendapat predikat sesat adalah orang-orang Nasrani, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil wa bihadza ja'atil ahadits wal asar wa dzalika wadihun bayyinun. Mereka telah sesat sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Hal yang sama pula disebutkan oleh banyak hadis dan asar. Pengertian ini tampak jelas dan gamblang dalam riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad. Haddatsana Muhammad ibnu Ja'farin haddatsana Su'batu qala sami'tu Simaka bin Harbin yaqulu sami'tu Ibad bin Khubais yuhaddisu an Adi ibn Abi Hatim qala ja'at khairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhu ammati wa nasa falamma atau bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sufulahu faqalat ya Rasulullah na al-wafidu wan qata al-waladu wa ana ajuzun kabiratun ma bi min hidmatin famunna alayya manallahu alayka qala man wafiduka qalat Adi ibnu Abi Hatim. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar Sama ibnu Harb menceritakan hadis berikut, bahwa dia mendengar Abad ibnu Hubaisi menceritakan dari Adi ibnu Hatim. Adi ibnu Hatim mengatakan, pasukan berkuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, lalu mereka mengambil bibiku dan sejumlah orang di luar orang dari kaumku. Ketika pasukan membawa mereka ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berbaris bersaf-saf di hadapannya, dan berkatalah bibiku, wahai Rasulullah, pemimpin kami telah jauh dan aku tak beranak lagi, sedangkan aku adalah seorang wanita yang telah lanjut usia. Tiada suatu pelayan pun yang dapat kusajikan, maka bebaskanlah diriku, semoga Allah membalasmu. Rasulullah SAW bertanya, siapakah pemimpinmu? Bibiku menjawab, Adi ibnu Hatim. Qala alladhi farra minallahi wa rasulihi. Qalat famanna alayya falamma raja'a wa rajula ila jambihi tara annahu aliyun qala salihi humlana fasa'alathu fa amara laha qala fa atatni fa qalat laqad fa'ala
fa'latan makana abuka yaf'aluha fa innahu qad atahu fulanun fa asaba minhu wa atahu fulanan fa asaba minhu fa ataituhu fa idza indahum ra'atun wa sibyanun aw sabiyyun wa dzakara qurabahum minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fa'araftu annahu laisa bimulki Kisra wala Qisra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia orang yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Lalu beliau membebaskan bibiku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersama seorang laki-laki di sampingnya, lalu laki itu berkata kepada bibiku, mintalah unta kendaraan kepadanya. Lalu aku meminta unta kendaraan kepadanya dan ternyata aku diberi. Adi Ibnu Hatim melanjutkan kisahnya. Setelah itu bibiku datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya aku diperlakukan dengan suatu perlakuan yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Sesungguhnya beliau kedatangan seseorang, lalu orang itu memperoleh darinya apa yang dia minta, yang dimintanya, dan datang lagi kepadanya orang lain, maka orang itu pun memperoleh darinya apa yang dimintanya. Adi Ibnu Hatim melanjutkan kisahnya. Maka aku datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sisi beliau terdapat seorang wanita dan banyak anak. Lalu disebutkan bahwa mereka adalah kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku kini mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang raja seperti Kaisar, bukan pula seperti Kisra. Faqala ya Adiyu ma afarraka ayyu qala la ilaha illallah fahal min ilahin illallah qala ma afarraka ayyu qala Allahu akbar fahal syai'un akbar minallahi azza wa jalla qala fa aslamtu fa ra'aitu wajhahu istabsyarra wa qala al-maghdubu alaihimul yahudu wa innad dhalinan nasara. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai Adi, apakah yang mendorongmu hingga kamu membangkang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Apakah ada Tuhan selain Allah? Siapa yang mendorongmu membangkang tidak mau mengucapkan Allahu Akbar? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Adi Ibnu Hatim melanjutkan kisahnya. Maka aku masuk Islam dan kulihat wajah beliau tampak berseri-seri. Lalu beliau bersabda, wa dzakarul hadisa wa rawahu Tirmidzi min hadisi Simaik bin Harbin wa qala hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadisihi. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi melalui hadis Sama Ibnu Harb dan ia menilainya hasan gharib. Ia mengatakan kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari Sama Ibnu Harb. Qultu wa qad rawahu Hammad bin Salamah an Simakin an Murri ibn Qatari an Adi ibn Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ghairil maghdubi alaihim qala humul yahudu waladdallin qala an nasara humud dallun. Menurut kami hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Hamad ibnu Salamah melalui Sama dari Muri ibnu Qadri dari Adi Abu Hatim yang menceritakan aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai firman-Nya bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Lalu beliau menjawab, mereka adalah orang-orang Yahudi, dan tentang firman-Nya dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat,
Beliau menjawab, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Wa hakadha rawahu Sufyan ibnu Uyainata an Ismail ibni Abi Khalid an Sya'bi an Adi ibni Hatim bihi wa qad ruwiya hadisu Adi hada min turuqin walahu alfadun kasiratun yatulu dzikruha. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Sufyan ibnu Uyainah ibnu Ismail ibnu Abi Khalid dari Asy-Sya'bi dari Adi ibnu Hatim dengan lafadz yang sama. Hadis Adi ini diriwayatkan melalui berbagai jalur sanad dan mempunyai bentuk lafadz teks, bila dibahas akan cukup panjang. Wa qala Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Butailil Uqaili akhbarani Abdullah ibnu Syaqiqi annahu akhbarahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa biwadil qura wa huwa ala farasihi wa sa'alahu rajulun min banil Quqaini faqala ya Rasulullah man haula'i qala al-maghdubu alaihim wa asyara ilal yahudi waddaluna humun nasara. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Badil Uqaili telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Syaqiq bahwa ia pernah mendapat berita dari orang yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau berada di Wadil Qura seraya menaiki kudanya, lalu ada seorang lelaki dari kalangan Bani Qain bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang dimurkai seraya menunjukkan isyaratnya kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Wa qad rawahul Jurairi wa Urwatu wa Khalidul Khatta'i an Abdullah ibni Syaqiqin fa arsaluhu walam yadhkuru man sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa waqa'a fi riwayati Urwata tasmiyatu Abdullah ibni Umar wallahu a'lam. Al-Jariri, Urwah dan Khalid meriwayatkannya pula melalui Abdullah ibnu Syaqiq, tetapi mereka memursalkannya dan tidak menyebutkan orang yang mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Urwah disebut nama Abdullah ibnu Amr. Waqad rawa ibnu Marduwahi min hadisi Ibrahim ibnu Tahman an Butaili ibni Maisarah an Abdullah ibni Syaqiqin an Abi Dardin qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil maghdubi alaihim qala al-yahud qala qultu dhalina qala an-nasara. Ibnu Murdaweh meriwayatkan melalui hadis Ibrahim ibnu Tahman dari Badil ibnu Maisarah dari Abdullah ibnu Syaqiq dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna al-maghdubi alaihim. Beliau menjawab bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Aku bertanya lagi, siapakah orang-orang yang sesat? Beliau menjawab, orang-orang Nasara. Wa qala Suti an Abi Malik wa an Abi Shalihin an Ibni Abbas wa an Murratal Hamdani an Ibni Mas'udin an unasim min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairil maghdubi alaihim humul yahudu waladdallina humun nasara.
As-Saddi meriwayatkan dari Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, serta dari segolongan orang dari kalangan sahabat Nabi SAW. Disebutkan bahwa orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Wa qala adh-Dhahaku wa Ibnu Jurayjin an Ibni Abbas ghairil maghdubi alaihim al-yahudu walan dhalin humun nasara wa dzalika qala Rabi' ibnu Anas wa Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam wa ghairu wahidin. Az-Dhahak dan Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi ibnu Anas dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam serta lainnya yang bukan hanya seorang. Wa qala Ibnu Abi Hatimin wala a'lamu bainal mufassirina fi hadha ikhtilafan wa syahidu ma qalahu haula'il a'immatu min annal yahuda maghdubun alaihim wan nasara dhaluna al hadisul mutaqaddimu wa qawluhu ta'ala fi hitabihi ma'a bani Israila fi suratil Baqarah. Ibnu Abu Hatim mengatakan ia belum pernah mengetahui di kalangan ulama tafsir ada perselisihan pendapat mengenai makna ayat ini. Bukti yang menjadi pegangan pada imam tersebut adalah masalah orang-orang Yahudi adalah mereka yang dimurkai dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Ialah hadis yang telah lalu dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisahkan tentang kaum Bani Israel dalam surat Al-Baqarah, yaitu bi'samastaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Wa qala fil ma'idati qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika masubatan 'indallahi man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghuta ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka ini lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Wa qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat
orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Wa fi sirati an Zaid bin Amr bin Nufail annahu lamma kharaja huwa wa jama'atum min ashabihi ila Syami yatlubuna dinal hanifa qalat lahul yahudu innaka lan tastati'ad duhula ma'ana hatta ta'khuda binasibika min ghadabillah faqala ana min ghadabillahi afirru wa qalat lahun nasara innaka lan tastati'ad duhula ma'ana hatta ta'khuda binasibika min sakhatillahi faqala la astati'uhu. Di dalam kitab sirah sejarah disebutkan oleh Zaid ibnu Amr ibnu Nufail ketika ia bersama segolongan teman-temannya berangkat menuju negeri Syam dalam rangka mencari agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah mereka sampai di negeri Syam, orang-orang Yahudi berkata kepadanya, sesungguhnya kamu tidak akan mampu masuk agama kami sebelum kamu mengambil bagianmu dari murka Allah. Maka Amr menjawab, aku justru sedang mencari jalan agar terhindar dari murka Allah. Orang-orang Nasrani berkata kepadanya, sesungguhnya kamu tidak akan mampu masuk agama kami sebelum kamu mengambil bagianmu dari murka Allah. Maka Amr ibnu Nufail menjawab, aku tidak mampu. Fastamarra ala fitratihi wa janaba ibadatal ausani wa dinal musyrikina wa lam yadkhul ma'a ahadim minal yahudi walan nasara wa amma ashabuhu fatanassaru wa tahalu fi dinin nasraniyati li'annahum wajaduhu aqraba min dinil yahudi idzaka wa kana minhum Waraqatu ibnu Naufal hatta hadahu wahu binabiyyihi lamma ba'asahu amana bima wajada minal wahyi radhiyallahu anhu. Amr ibnu Nufail tetap pada fitrahnya dan menjauhi penyembahan kepada berhala dan menjauhi agama kaum musyrik, tidak mau masuk baik ke dalam agama Yahudi maupun agama Nasrani. Sedangkan teman-temannya masuk agama Nasrani karena mereka menganggap agama Nasrani lebih dekat kepada agama Hanif daripada agama Yahudi pada saat itu. Di antara mereka adalah Waraqah ibnu Nufail, sehingga dia mendapat petunjuk dari Allah melalui nabinya, yaitu di saat Allah mengutusnya, dan dia beriman kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya, sehingga semoga Allah melimpahkan ridha kepadanya. Mas'alatun was-sahihu min madhahibil ulama'i annahu yughtafarul ihlalu bitahriri ma baina ad-dadi wad-da'i liqurbi mahrajaihima wa dhalika anna ad-dada mahrajuha min awwali hafatil lisani wa ma yaliha minal adrasi wa mahrajud dha'i min tarafil lisani wa atrafis sanayal ulya wa li anna kulla minal harfaini minal hurufil majhurati wa minal hurufil rihwati wa minal hurufil mutbaqati falihada kullihi tufira isti'malu ahadihima makanal akhari liman la yumayyizu dzalika wallahu a'lam. Menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama,
dimaafkan melakukan suatu kekurangan karena mengucapkan huruf antara dot dan dho, mengingat makhraj keduanya berdekatan. Demikian itu karena dot makhrajnya dimulai dari bagian pinggir lidah dan daerah sekitarnya dan gigi geraham, sedangkan makhraj dho dimulai dari ujung lidah dan pangkal gusi gigi seri bagian atas. Juga mengingat kedua huruf tersebut termasuk huruf majhurah, huruf rahwah, dan huruf mutabbaqah. Karena itu dimaafkan bila menggunakan salah satunya sebagai ganti dari yang lain bagi orang yang tidak dapat membedakan di antara keduanya. Adapun wa ammal hadisu ana afsahu min man nataqa bidzati fala asla lahu wallahu a'lam. Adapun hadis yang mengatakan aku adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhob, maka hadis ini tidak ada asalnya. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.